Gagal kalahkan Granada, Barcelona derita kasus cedera lagi. Setelah merengkuh dua kemenangan beruntun ketika mengawali 2022, La Blaugrana kembali menelan hasil minor dengan ditahan oleh Granada 1-1. Gol Luuk de Jong pada menit ke-57 sempat membuat mereka unggul, namun kartu merah Gavi pada menit ke-79 membuat Barcelona kewalahan. Hingga akhirnya Antonio Puertas menyeimbangkan skor hanya semenit sebelum waktu normal habis. Sayangnya gol dan kartu merah itu bukanlah satu-satunya kabar buruk yang mendatangi pelatih Xavi Hernandez, karena badai cedera nyatanya belum berhenti. Memphis Depay dan Serginho Dest baru saja kembali ke skuad setelah menepi beberapa waktu akibat cedera. Dan kini Eric Garcia menjadi pasien teranyar setelah ditarik keluar dengan mengalami cedera pada menit ke-54 semalam. Dilansir dari Football Espana, sang defender berusia 21 tahun mengalami masalah hamstring, dan pemeriksaan medis yang akan dilakukan pada hari Minggu 9 Januari ini akan menentukan seberapa lama dia akan menepi. Sebelumnya Xavi sudah kehilangan defender setelah Ronald Araujo mengalami cedera tangan dalam laga Copa del Rey tengah pekan ini kontra Linares. Sang bek tengah asal Uruguay bahkan memerlukan operasi dan akan absen setidaknya selama sebulan. Dalam pertandingan yang sama, Barca juga kehilangan Frenkie de Jong yang mengalami masalah otot dan membuatnya absen dalam lawatan ke Los Carmenes akhir pekan ini. Jelang El Clasico, Barcelona dikejar waktu daftarkan Ferran Torres bisa debut. Barcelona saat ini sedang dikejar oleh waktu untuk bisa mendaftarkan dua pemainnya saat berhadapan melawan Real Madrid di Piala Super Spanyol Kamis 13 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Rekrutan anyar Ferran Torres dan Ronald Araujo menjadi dua pemain yang ingin dimasukkan ke dalam daftar skuad Blaugrana saat bertolak ke Arab Saudi untuk laga El Clasico. Baru-baru ini mereka telah melepas Philippe Coutinho ke Aston Villa dengan status pinjaman, tetapi itu ternyata masih belum cukup untuk bisa mendaftarkan Torres yang bergabung dari Man City dengan harga mencapai 55 juta euro. Dan dalam kurun waktu tak sampai 3 hari, Barca harus bisa memangkas gaji pemainnya agar Torres bisa didaftarkan. Selain itu, Blaugrana bisa saja melepas pemainnya ke klub lain, baik dijual atau sebagai pemain pinjaman. Selain itu, hal yang paling penting bagi Torres adalah Barca harus memberikan pernyataan tes negatif COVID-19 setelah sang winger baru-baru ini dinyatakan positif. Andai semuanya itu tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan klub, maka Torres harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa melakoni debutnya berseragam Barca. Selain Torres, bek Araujo juga masih terus diamati kondisinya apakah dia bisa dibawa oleh Xavi Hernandez untuk laga melawan Madrid. Araujo menjalani operasi setelah tangannya patah di dua tempat, yang membuatnya harus absen saat Barca bermain imbang dengan Granada Minggu 9 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Ogah menyerah, Barcelona masih coba bajak Alvaro Morata dari Juventus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Barcelona membutuhkan penyerang baru. Mereka ditinggal Sergio Aguero dan mereka belum mendapatkan penggantinya. Nama Morata belakangan muncul sebagai kandidat striker baru Barcelona. El Blaugrana berencana untuk memboyongnya dari Juventus di musim dingin ini. AS mengklaim bahwa Barcelona tidak menyerah untuk merekrut Morata. Mereka akan mencoba lagi untuk memboyong sang striker dari Turin. Allegri secara terbuka mengatakan bahwa timnya masih membutuhkan jasa Morata, jadi ia tidak mau sang striker pergi di musim dingin ini. Laporan AS mengklaim bahwa pernyataan Allegri itu tidak membuat Barcelona keder. El Blaugrana dilaporkan bakal tetap melancarkan rencana mereka merekrut Morata. Manajemen Barcelona dilaporkan sedang berdiskusi dengan agen Morata dan juga Atletico Madrid. Mereka mencoba untuk mengambil alih peminjaman sang striker. Barcelona berharap rencana mereka itu menemui kesuksesan, di mana mereka menargetkan perekrutan Morata ini selesai sebelum akhir bulan ini. Menurut laporan yang beredar, Morata juga ingin pindah ke Barcelona. Ia siap membantu El Blaugrana untuk bisa cabut dari Juventus. Sang striker dilaporkan siap memaksakan kepindahannya dari Turin di musim dingin ini. Dikaitkan dengan Barcelona, Bruno Fernandes balas begini. Di tengah isu keretakan ruang ganti Manchester United, Bruno Fernandes dikaitkan dengan Barcelona. Fernandes membandingkan kabar itu dengan lelucon April Mop. Bintang sepak bola Portugal itu menjalani dua musim pertama yang sensasional bersama MU. Sejak bergabung dari Sporting CP di Januari 2020, pada periode itu Fernandes sukses menyumbangkan 40 gol dan 29 assist. Akan tetapi musim ketiga Fernandes di Old Trafford tidak semulus sebelumnya usai baru mengemas 5 gol dan 9 assist dalam 24 laga.
Performa MU pun turut kurang sip usai terpaku di papan tengah klasemen Liga Inggris dengan selisih 22 poin dari rival sekotanya Manchester City di urutan teratas. Kekalahan 0-1 dari Wolverhampton dilaporkan membuat ruang ganti setan merah sangat muram. Laporan media-media Inggris menyebut sebanyak 17 pemain tidak puas dengan situasinya sehingga ramai-ramai ingin hengkang. Bruno Fernandes menjadi salah satu yang dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Pesepak bola berusia 27 tahun itu disebut-sebut menjadi incaran Barcelona andai gagal mendaratkan Erling Haaland di musim panas nanti. Namun Fernandes langsung membantah kabar tersebut melalui media sosial. Dan kupikir tahun baru lagi mulai beberapa hari lalu, tapi kita sudah sampai 1 April. Atau ini sekali lagi cuma sebuah jurnalisme yang buruk? Sembur dia di kolom komentar sebuah unggahan dari media Portugal di Instagram. Bruno Fernandes masih terikat kontrak dengan Manchester United sampai 2025. Di tengah rumor dan spekulasi, Fernandes dan kawan-kawan mesti tetap fokus karena MU akan menjamu Aston Villa di laga pertama Piala FA pada Selasa 11 Januari dini hari waktu Indonesia Barat.